Halo teman-teman investor semuanya, jadi di kesempatan kali ini kita bakal coba bahas yang namanya Prim ya. Prim ini Royal Prima Tbk. Nah ini bisnisnya juga rumah sakit. Nah kita bakal coba lihat sekilas kira-kira perusahaannya seperti apa setelah yang satu ini. Nah, jadi ini saya ambil dari materi public expose-nya ya, Royal Prima Public Expose. Nah, ini tahun 2019 punya public expose dan kita bisa lihat rumah sakit Royal Prima Medan itu seperti ini ya penampakannya, Royal Prima Hospital. Nah, jadi kalau misalnya Royal Prima sebelum IPO, dia itu gedungnya cuman satu di sini. Nah, gedungnya cuma satu dan kita bisa lihat sendiri di sekitarnya ya. Nah, setelah mereka melakukan IPO, ini proses pembangunan rumah sakit Royal Prima Medan ya, gedung B-nya. Jadi ini gedung A, yang sebelahnya gedung B. Nah, ini udah dibangun dan sudah selesai ya. Jadi ada gedung baru rumah sakit Royal Prima Medan. Dan ini kalau misalnya kita lihat ya terkonek, ada kayak bridge-nya di tengah-tengah, lalu ada gedung parkir juga nih, gedung parkir baru rumah sakit Royal Prima Medan. Dan kalau misalnya kita lihat dalamnya, ini cukup bagus ya. Kalau misalnya kita lihat cukup bagus, dan ini sekilas dalamnya seperti apa. Ada kelas 3, juga ada VIP, ada super VIP, ada eksekutif. Lalu dan juga fasilitasnya lumayan lengkap nih. Ada beberapa fasilitas untuk para pasiennya ya, dan juga ada cath lab baru Royal Prima Medan. Nah, di sini kita bisa lihat di Medan seperti ini. Lalu ada rumah sakit Royal Prima Jambi ya, Prima Jambi di sini memang tidak sebesar yang di Medan, tapi cukup oke lah. Jadi kalau misalnya kita lihat dari Stockbit di sini ya, di sini dibilang perusahaan ini mengoperasikan 2 rumah sakit terbesar di Sumatera. Jadi Royal Prima Medan dan juga rumah sakit Royal Prima Jambi. Dan perusahaan ini baru go public di tahun 2018 di tanggal 15 Mei ya. Dan 64,58% ini dimiliki oleh Dr. Inyoman Erich Lister ya. Jadi ini 64,58%. Nah, ini juga menjabat sebagai komisaris ya di sini ya. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan gimana sih kinerja dari perusahaan ini. Nah, sebelum IPO di tahun 2017 pendapatannya itu 178 miliar. Lalu meningkat menjadi 200 miliar di tahun 2019 menjadi 174 miliar. Nah, kalau misalnya kita lihat dari labanya yang tadinya 20 miliar di tahun 2017 itu turun ya, jadi 17 miliar di tahun 2018, dan di tahun 2019 cukup jauh nih jatuhnya nih jadi 2 miliar. Nah, kita bakal coba lihat dari sisi cash flow statement-nya. Nah, dari sisi cash flow statement juga memang sama ya. Kalau misalnya kita perhatikan arus kas dari operasinya sekitar 22 miliar di tahun 2017. Lalu di tahun 2018 bisa 35 miliar. Tahun 2019 tiba-tiba turun cukup signifikan menjadi tinggal 3 miliar. Nah, ini di tahun 2018 mereka melakukan aktivitas investasi yang cukup besar ya. Jadi sekitar 550 miliar. Ini ada kenaikan aset tidak lancar. Ya, di sini kita bisa lihat ini karena memang mungkin bangun rumah sakit ya, butuh dana lumayan besar. Nah, sekarang harga sahamnya sekitar 199 sampai 200. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari PBV-nya ini 0,78. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi PBV sebenarnya udah cukup murah. Apalagi kalau misalnya kita lihat dari historinya, harga sahamnya sempat 1.500 ya. Sempat 1.500, sekarang udah sekitar 200 rupiah aja. Nah, kalau misalnya dia balik nih bisa dapat laba sekitar 20-an miliar di tahun 2020, kelihatannya udah mulai membaik ya. Terutama di kuartal 3 tahun 2020, di sini price to earning ratio-nya di 37,24 kali. Nah, kita bakal coba bandingin ya sama SAME. SAME kita bakal coba lihat kira-kira emiten SAME ini valuasinya berapa sekarang. Nah, kalau SAME ini PBV-nya itu 9,78 kali ya, 9,78 kali. Jadi kalau kita lihat angka secara angka gitu ya, memang SAME ini jauh lebih mahal daripada Prim. Nah, kita tinggal lihat lagi aja dari Funda chart-nya, kira-kira seperti apa. Nah, dari Funda chart di sini kita bisa lihat
PE price band ya, PE price band. Nah, di sini udah rendah banget ya, tapi karena memang earningsnya fluktuatif jadi kurang gitu kelihatan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari PBV standard deviation ya, sekarang itu udah mendekati lowest PBV. Jadi di sini udah lumayan menarik sebenarnya untuk dibeli ya, apalagi dia 0,78, paling tidak potensi naik ke rata-rata di kisaran 1,02 kali, atau ada potensi kenaikan sekitar 30-40%. Oke, jadi demikian dari saya tentang Prim. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.